Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada kabar apa mungkin ya? Kabar balasan dari pihak Sheikh Jassim ya. Kalau ya kan disebutkan kemarin bahwa mereka ini tidak menyediakan bukti bukti keuangan ya kan, dari mana sumber dana yang mereka gunakan untuk melakukan bidding terkait dengan Manchester United, dan juga disebutkan angka mereka ini kan rendah ya kan. Namun di berita kali ini mereka mengatakan kalau dengan marah ya tentu saja. Ini gue ambil dari Daily Mail, mereka mengatakan kalau mereka ini menemukan, atau intinya mereka ini menyamai permintaan 4,5 miliar pounds dari Manchester United, dan bahkan mereka juga menunjukkan bukti dana ya, walaupun klub ini mengatakan kepada shareholder-nya kalau mereka tidak melakukannya setelah Sir Jim Ratcliffe penawarannya ini diterima. Wow, jadi pihak dari Sheikh Jassim justru menuduh pihak dari Glazer ataupun Rain Group ini tidak menyebarkan ya tawaran yang mereka ajukan terkait dengan Manchester United. Tidak diajukan ataupun tidak diteruskan ke shareholders dari Manchester United, di mana tentu saja Manchester United ini kan bukan hanya milik Glazer, ada juga pemilik-pemilik minoritas. Dan pihak dari Qatar atau Sheikh Jassim 92 Foundation ini ingin membeli 100% kepemilikan Manchester United. Ya, dikabarkan kalau pihak dari Sheikh Jassim ini marah terkait dengan kabar ini, dan Manchester United ini mengatakan shareholders-nya ya kalau grup dari Qatar ini tidak menyamai valuasi dari Glazer. Bahkan ada kabar lainnya nih, kalau Sir Jim Ratcliffe disebutkan menargetkan Thomas Tuchel karena ada urusan yang tidak selesai. Wah, ini menarik ya, artikel dari Daily Mail ini. Oke, gua akan artikan. Jadi di belakang Qatar, artinya di belakang layar Qatar ini mengatakan kalau situasi dengan Qatar ini kan, bukan di belakang layar Qatar, tapi bagaimana penawaran dari Qatar ini disebutkan tidak menyamai angka yang diminta oleh Manchester United, dan juga tidak menyertakan bukti dari dana. Dan ya, Daily Mail mengatakan kalau pihak dari Sheikh Jassim ini tentu saja marah ya setelah mendengar berita di Manchester United kalau ya pihak dari shareholders dari Manchester United ini dikabarkan diinformasikan kalau pihak Qatar ini tidak menyamai angka yang diminta oleh Glazer, dan juga mereka ini memberikan bukti dari mana sumber dananya. Wow, ini berarti kalau menurut gue nih, kalau seperti ini ada apa ya? Permainannya mungkin tidak fair ya, kalau seandainya memang apa yang dikabarkan oleh Daily Mail ini betul, karena disebutkan juga di beberapa paragraf lainnya kalau pihak dari Sheikh Jassim ini mengajukan penawaran 4,5 miliar pounds. Ini termasuk juga untuk menyelesaikan segala hutang klub, dan ya mereka juga menyediakan bukti walaupun ternyata informasi ini tidak diteruskan ke shareholder Manchester United yang lainnya. Wow. Walaupun demikian, ada juga sumber lain yang mengatakan kalau angka dari Sheikh Jassim ini di bawah dari angkanya Sir Jim Ratcliffe. Tapi tapi angkanya akan, walaupun di bawah dari angka dari Sir Jim Ratcliffe, tapi tetap mereka akan membayar lunas hutang-hutang dan juga menyediakan bukti sumber dananya. Wow. Kalaupun demikian, sekali lagi ini menurut gue sangat menarik ya, walaupun tentu saja proses ini sudah selesai. Tapi memang kalau gue baca dari artikel ini ada rasa frustrasi dari pihak Qatar yang ditawarannya ini
Selain juga disebutkan di apa namanya di paragraf lainnya ya, yang menyediakan bukti finansial di bank yang berbeda-beda dari Qatar National Bank, yang dilihat juga salah satu institusi finansial terbesar di Timur Tengah dan juga Afrika. Wow. Jadi ternyata menurut berita dari Daily Mail ini tidak betul kalau mereka tidak menyediakan bukti tersebut. Mereka menyediakan. Dan mereka juga frustrasi karena bagaimana komponen-komponen lainnya terkait dengan bidding yang dilakukan oleh Qatar, termasuk juga infrastruktur ya. Ini tidak disebutkan, bahkan infrastruktur tersebut angkanya 1 miliar pounds. Jadi ada informasi, intinya informasi terkait dengan detail terkait dengan penawaran dari Qatar ini yang tidak diteruskan ke shareholders, dan ini yang menyebabkan salah satunya kenapa kok akhirnya tawaran dari Qatar ini disudahi oleh atau tidak diterima ya oleh pihak dari Manchester United. Tentu saja yang menentukan ini kan bukan hanya Glazer, karena yang ingin dimiliki oleh Qatar adalah 100% Manchester United. Jadi mungkin pihak lain lah selain Glazer ini juga tidak menerima. Artinya mereka mengatakan tidak ya terkait dengan tawaran tersebut. Nah, di artikel ini gue ingin mencari terkait dengan kabar tadi terkait dengan Thomas Tuchel, tapi di sini tidak disebutkan. Oke, mungkin hanya subjudul saja. Oke, kembali lagi terkait dengan hal ini ya. Apakah ini ada permainan Glazer ya? Gua nggak tahu sih, karena menurut gua ya, dari sudut pandang lain, gua menilai apa yang sekarang ini terjadi di Manchester United, minority stakeholders dari Sir Jim Ratcliffe Ineos ini dalam tanda kutip terlihat memang sangat menguntungkan pihak Glazer, di mana mereka tidak harus kehilangan saham dari Manchester United, kepemilikan Manchester United. Mereka tetap bisa mengambil profit. Bahkan sekarang ini mereka memiliki komponen lain, instrumen lain di klub ya, yang bisa menjalankan secara lebih baik dari sisi olahraga. Itu kan yang mereka harapkan, dan mereka juga berharap bagaimana selain bidang olahraga akan lebih bagus lagi dijalankan, juga hubungan dengan supporter yang selama ini mereka buruk ya. Sekarang ini ada pihak dari Ineos, ada pihak dari Sir Jim Ratcliffe, dan sudah dimulai kan bagaimana pihak dari Sir Jim Ratcliffe ini menemui komponen-komponen supporters dan lain-lain, dan mungkin ini strategi dari mereka begitu. Dan gua pada saat memang dari Qatar ya, oke, memang angkanya tidak menyamai dari apa yang diminta oleh Glazer, tapi Glazer sendiri juga membuka angka penawaran, artinya harga itu kan juga sangat tinggi sekali, sudah jelas disebutkan melebihi berkali-kali lipat dari valuasi Manchester itu sendiri gitu loh. Gue juga ketika mau baca berita yang sebelumnya mengatakan kalau oke, Qatar tidak menyediakan bukti ya kan, Qatar nampak tidak serius. Gue merasa kok nampaknya tidak demikian gitu ya, karena bagaimanapun juga ada 92 Foundation, Sheikh Jassim ini kan erat dikaitkan juga dengan state, artinya dengan negara Qatar. Ketika mereka ini gagal, tentu saja ada rasa, dalam tanda kutip, rasa malu ya kan, rasa kegagalan, rasa tidak puas dan lain-lain. Dan menurut gue ada harga-harga yang harus mereka bayar ketika mereka kalah, tidak mampu memiliki Manchester United, katakanlah demikian, penawarannya gagal. Dan banyak pihak juga kan optimis terkait dengan Qatar, termasuk juga gue. Dan ternyata menurut gue ya gimana ya, ternyata kalau memang kabar dari Daily News ini, sekali lagi Daily Mail ini betul, maka memang bisa dikatakan ada permainan sih di proses bidding Manchester United ya. Sekali lagi gue mengasumsikan berita dari Daily Mail ini betul, maka ya bukan tidak mungkin ada permainan di sana. Dan ya sayang sekali ya Qatar tidak jadi, tapi ya inilah sekali lagi berhadapan dengan Glazer, membuktikan sisi lain juga akan dari Glazer itu seperti apa. Apakah Qatar akan kembali lagi, ini juga menarik ya. Apakah Qatar akan menawar klub lainnya, ini juga menarik. Bagaimana Qatar juga sudah memiliki PSG, tim yang mereka ingin beli ini kan kelasnya juga sangat-sangat masif sekali, raksasa Manchester United dari sisi komersial, branding dan lain-lain. Akankah mereka berusaha lagi untuk memiliki Manchester United?
kita lihat saja, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia bisnis ya, termasuk juga olahraga dan juga politik tentu saja. Cuman ini juga menurut gue harus jadi warning terkait dengan Ineos. Bagaimana cara bermain dari Glazer ini tidak seputih dalam tanda kutip yang ada di atas kertas. Semua pihak menurut gue harus tetap waspada. Kurang lebih demikian ya news update kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.